Ya, kita mulai dari nomor 1. Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder pejal 80 cm per second. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak adalah berapa? Oke, kalau ini adalah bidang miring ya. Ini ada silinder pejal. Momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat ya. Simpan ini. Nah, dia memiliki laju di atas ini di puncak adalah 80 cm per second ya. Kemudian yang ditanya adalah ketika pada beda ketinggian 18 cm. Nah, beda ketinggian ya. Ini berapa kecepatannya ya, V saja misalkan gitu ya, atau V2. Ini kita anggap V1 ya. Oke, ada clue yang kemudian kita boleh memulai dengan cara bagaimana mengerjakannya. Ini jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan. Nah, ini artinya tidak ada pengaruh usaha dari gesekan ya. Ini seperti medan konservatif, artinya berlaku hukum kekekalan energi. Saya akan dekati dengan hukum kekekalan energi di mana energi mekanika dan pertama sama dengan energi mekanika dan 2. Dan energi mekanika ini terpecah menjadi energi kinetik ya, ditambah energi potensial. Energi potensial 1 dan kinetik 1 ini sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Nah, oke, kita mulai dari sini. Tapi ingat, ini sengaja saya bikin renggang karena energi kinetik ada 2. Energi kinetik translasi 1 ya. Energi kinetik rotasi 1 ya, tambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik rotasi 2 ditambah energi kinetik translasi 2 ditambah energi potensial 2 ya. Terbalik ya, kinetik translasi rotasi potensial, rotasi translasi potensial ya. Energi kinetik translasi seperti biasa setengah mv kuadrat ya, dan rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Energi potensial mgh 1 ya. Kemudian energi ini translasi aja dulu ya, setengah mv2 kuadrat tambah setengah I omega 2 kuadrat ditambah mgh 2. Seperti ini ya. Nah, terlihat seperti panjang rumit ya, tapi ini bisa kita squeeze, bisa kita padatkan. Kita padatkan di sini sebenarnya. V ini ada hubungan dengan omega ya. Kalau kalian ingat bahwa V sama dengan omega kali R ya, maka omega sama dengan V per R. Kita gantilah ini jadi V per R. Kemudian H1 ini 18 ya. Karena acuan titik 0 adalah di sini, maka H2 kita bisa sebut sebagai 0. Di sini H2, di sini 0. Jadi bisa kita coret ya. Ya. Oke. Ini kalau saya uraikan, ini mv1 kuadrat ditambah setengah. Nah, momen inersia adalah setengah mr kuadrat ya. Masanya dia juga m kecil ini ya, bisa kita ganti dengan setengah mr kuadrat ya.
dikali dengan V per R kuadrat ya. Ditambah MGH 1 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah setengah MR kuadrat ya dikali V per R kuadrat. Dan tadi yang saya bilang ini udah aja dinolkan saja ya, karena ketinggian di sini 0 ya. H2 ini sebagai acuan dasar, maka ketinggian H2 adalah 0. Kemudian lanjut lagi ya. Ini terlihat agak sedikit rumit, tapi sebenarnya enggak juga ya. Kita bisa menghilangkan R ini. Di sini R kuadrat, di sini R kuadrat. R kuadrat dibagi R kuadrat ya 1 ya. Jadi seolah di sini ini setengah MV1 kuadrat ditambah setengah kali setengah adalah 1/4 ya. MV1 kuadrat. Ini V1 juga ya. Ditambah MGH1 yang nanti H1 itu 18 ya. Ditambah sama ini MV2 kuadrat ditambah 1/4 MV2 kuadrat ya ditambah 0 ya udah. Nah, seperti yang tadi saya bilang cukup rumit di sini, tapi sebenarnya nanti bisa di squeeze, bisa dipadatkan ya. Nah, setengah tambah 1/4 ya, ini sama aja 2/4 ya, jadi 3/4 MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan ini sama juga 3/4 MV2 kuadrat. Iya, pasti kalian udah bisa langsung nebak. Coret aja M nya ya, betul ya. Dari depan juga sebenarnya ini bisa dicoret ya, tapi takut kalian udah ini dulu, biarkan beralih karena masanya dia juga sih, benda ini juga kan masanya itu ya. Oke. Sampai di sini, kemudian kita akan beralih bagaimana menghitung, memasukkan angkanya ya, memasukkan angkanya. Oke, kita lihat di sana bahwa kecepatan yang pertama adalah 80 meter per second ya. 80 meter per second dan beda ketinggian 18. Jadi kalau kita gunakan semua aja dalam sentimeter ya, karena ini jawabannya sentimeter juga. Ini bisa kita tulis gini, 3/4 80 kuadrat ya, tambah gravitasi sebutlah 981 ya, 9,81 meter per second kuadrat, itu sama dengan kalau dalam sentimeter per second kuadrat kali aja 100 ya, karena dalam meter ke sentimeter kita kali 100. Hanya ya tadi H itu 18 ya, sama dengan 3/4 V2 kuadrat. Yang kita cari adalah V2 ini berapa. Oke, di dalam pengerjaan soal SIMAK UI nantinya nggak boleh pakai kalkulator ya, jadi kalian harus punya kepandaian untuk menghitung tanpa kalkulator. Ya, setelah ini bisa langsung jadi jawaban ya. Nah, kita lihat gini, ada angka yang bisa kita ini kan sebenarnya ya, ini kan bisa kita coret 3. Ini 18 bagi 3 6 ya. Kemudian 80 kuadrat 64 ya, 64. Coba ini 6400 per 4 tambah 981 kali 6 ya, sama dengan 1/4 V2. Oke, kita gini, 64 bisa kita bagi 4. 82 kali 16 ya, 16 1600 981
Kalau kita kalikan ya, andaikan ini adalah 1000 kali 6 6000 ditambah 1600 7600 kali 4 ya. Jadi V2 kuadrat ini kurang lebih 7600 kali 4. Maka kalau kita akarkan ya, akar 4 itu 2, akar 7600 akar 76 berarti kurang lebih gini ya. Ini 10 kali 2 20 76, kita akar 81 itu 9 4 24 76 sekitar mungkin 8,5 90 sebentar 8, kalau 81 9 4 ya sekitar 8,5 kali 2 itu sekitar iya 170 ya, kurang lebih 173 ya. Ini kurang lebih 173 cm per second. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Ini pakai pendekatan ya, pendekatan matematika kalkulasi, karena kita nggak bisa menggunakan kalkulator pada saat kegiatan ini. Oke.